besar, banyak santrinya ribuan jadi kiai alim, nggak bisa nasabnya dicangkokkan ke Rasulullah gitu. Kalau sanad ilmu saya akuin gitu, kayak gitu. Mas Arus maksudnya. Tapi Bang Siap. Dokter juga harus tahu, Mbak Alawi ini tidak saja manipulasi tentang nasab ya. Oh iya, itu banyak. Iya. Tapi mereka juga memanipulasi sanad ilmu. Iya, Arifah itu ya. Bukan Arifai aja, semua sanad ilmu mereka cantolkan kepada jalur kakek moyang mereka. Waduh. Coba cek deh. Ketika ditanya hadasana, berarti mereka selalu bawa kakek moyang mereka. Coba lihat Ratibul Hadad. Itu dicangkok kepada jalur kakek moyang. Gitu loh. Nggak ada data. Iya, guru saya dulu pernah ngomong tuh, cuman di bahasanya ini kok dicangkokin ke semua, ke habaib gitu, padahal ada sanad ilmu yang dari guru-guru kok malah dihilangin gitu kan, kasihan. Pernah ngomong kayak gitu. Kemarin itu Mas, ada orang ngaku gini, Syekh Hasyim Asy'ari aja bersanad ilmu sama habaib. Gitu loh. Di mana dia menyebutkan bersanad guru kepada habaib? Di dalam kitab karangan Syekh Hasyim Asy'ari loh. Apa kitabnya? Irsyadus Sari gitu ya. Oke, kita buktiin. Saya buka kitabnya, langsung saya kunjukin sanad ilmunya. Pelangak pelongok langsung turun, malu bang. Gak ada sama sekali dari habaib. Yang anehnya mereka menganggap Abu Bakar Said, Abu Bakar Syatta itu habaib. Mbak Alawi. Ya Allah. Di pasar itu Kiai Hasyim Asy'ari itu habaib. Beliau itu keturunan Anak cucu Wali Songo. Habaib. Said Syarif. Bukan habaib. Tengku, Ya. begini, kalau menurut saya yang paling fatal itu yang diajarkan sama oknum-oknum habaib kabib kebab ini kita diajarkan syirik. Sementara itu syirik itu satu-satu dosa yang tidak bisa diampuni karena menduakan, mentigakan, mengempatkan yang maha kuasa Allah itu sudah ada. Makanya kita hati-hati karena syirik itulah dosa yang tidak ada ampunannya. Terus mereka gini loh bang, mereka menjadikan kuburan-kuburan para aulia itu seperti orang India membuat patung-patung mereka gitu loh. Betul. Saya ada lihat PT dari seorang oknum Habib ya, yang di Tarim itu ya. Jadi Iya. dia bilang kalau kita mau meminta kita ya minta ke kuburan, ke apanya nenek injitnya dulu. Nah, begitu. Jadi ini fatal sebenarnya, tapi kita tidak paham. Makanya haul-haul itu sebenarnya itu udah arahnya udah ke syirik sebenarnya. Karena ilmunya kita lihat ada cerita ya. Ini saya juga ada baca buku Bukan, cerita Bang. Nabi Sid Dokter. itu Nabi Sid. Siap. Saya potong dulu bang dokter. Ya. Bukan Kalau saya sama ngomong, Tengku, itu yang di bawah. Apa sih yang ngomong? Nabi Sid, seperti Nabi Sid itu kan dibuatkan patungnya, dibuatkan nanti orang kan menghibah, sedih, datang iblis, udah sembah saja karena itu yang kita takutkan gitu. Iblis itu pintar juga itu. Iya Jadi, bang Masimus gini loh. Ya. Haul itu nggak syirik bang, tapi tata cara pelaksanaan haul yang dilakukan oleh orang yang nggak punya ilmu itu bisa berefek di pinggir sumur yang licin mas, bisa terjerumus ke dalam limbah syirik gitu loh. Iya, tapi kalau metodenya mulai salah, nah ini kan bahaya. Itu kan metodenya kan arahnya salah. Sudah mengagung-agungkan kuburan, membagus-baguskan, membuat orang terpesona karena kemegahannya begitu. Kita makanya takutnya ini akan dibelokkan di kemudian harinya. Sementara Nabi aja melarang meninggikan pusara aja tidak boleh kan begitu. Itu kiasannya kan begitu ya. Iya. Nambah. Sebenarnya sih gini bang ya, kalau secara ilmiah, kita bicara ilmiah, di dunia pesantren, para pengkaji ilmu kan, kalau di pesantren kan pengkaji ilmu, mereka udah rungkad, hancur, lebur tanpa bekas.
Udah nggak ada. Kalau di kajian ilmiah sih, di kajian ilmu kitab-kitab manapun dia udah rungkan. Makanya mereka tuh hanya bernarasi-narasi. Terus paling di orang-orang awam gitu. Kalau di pesantren-pesantren dia udah rungkan. Karena kalau di pesantren itu kan harus ada fakta, harus ada data, harus ada kitab. Itu tuh. Ya, betul. Harus Jadi ada begini, bukti. motonya harus dirubah. Jangan biar salah mencintai itu udah hangus, itu udah basi itu. Daripada salah membenci. Jadi harus kita rubah itu. Biar lebih baik kita benar mencintai dan benci kepada yang salah mencintai, itu udah aja. Itu masuknya udah ranah bukan ilmiah, tapi udah ke narasi sama framing, Bang. Iya, tapi itu kan itu doktrin, makanya Iya. harus Mereka hanya memainkan framing sama narasi. Kalau mereka masuk pesantren, udah hancur. Karena kalau di pesantren itu mana kitabnya, kan gitu tuh. Mana buktinya, datanya. Kalau pesantren kajian ilmu seperti itu. Cuman kalau di orang awam kan nggak begitu, beda. Gitu. Tapi kan begini, mereka kan juga banyak pesantren-pesantren yang dibuat mereka. Kita takutnya polanya nanti mereka rubah begitu. Itu banyak yang udah dirubah, kata Pak Kukor Makanya itu. harus cepat begitu. Ini Udah. Semuanya udah kebukti, semuanya udah di. Alhamdulillah polemik nasab ini banyak hikmah gitu. Banyak sejarah yang ditimpangkan akhirnya dibetulkan. Banyak sanad ilmu yang ditimpangkan akhirnya dibetulkan. Ini hikmahnya banyak. Kalau Ya, bagi orang yang mau belajar ya. Mereka bernarasi kalau oknum-oknum ini datang ke Indonesia ini mencetak ulama. Mereka tidak paham. Dari abad 12 saja orang-orang alim, orang-orang pintar, syekh-syekh itu sudah datang ke Barus, ke Pasai, untuk berdagang, mencari rempah-rempah sambil menyebarkan agama Islam, dan itu berkembang sampai zamannya Wali Songo, zamannya Syekh-Syekh di Minangkabau menyebarkan Islam sampai ke Makassar, Filipina. Mereka mulai hilangkan itu makanya kita harus bangkitkan lagi jiwa-jiwa untuk mencari tahu lagi, membaca kitab, membaca hikayat begitu. Itu masuknya ke ranah sejarah, Bang. Iya, Jadi ranah sejarah yang mereka belokkan. Perlu. Karena sejarah itulah yang menggambarkan kalau kita itu dulu ada seperti prasasti, seperti makam, seperti monumen-monumen, seperti bangunan, kan begitu. Makam seperti itu, Bang, menhir. saya potong, Bang. Ya. Makam itu bahkan sekarang dijadiin bisnis sehingga dibuat makam palsu. Gila, betul. Ya, saya ada dengar PT-nya Abdul Somad. Beliau sudah ada mengungkapkan, yaitu ujung-ujungnya duit, kan begitu. Tapi beliau sudah tidak membenarkan itu. Itu kan suatu prestasi juga buat kita, karena mulai ada keterbukaan begitu. Kalau ada yang salah di situ, begitu. Enggak, kok tega banget gitu ya. Masa kepala kerbau dijadiin makam keramat, gimana sih? Astagfirullah. Betul. Mungkin kebunnya kebo bule kali, Tengku. Oh, kerbau bule. Iya. Kenapa polemik nasab ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat? Seumpama diselesaikan dalam 1 bulan, kira-kira kemuliaan mereka, doktrin mereka masih kuat apa enggak? Tetap Ya masih kuat, kan? akan Semua luntur orang akan dengan tetap sendirinya. meyakini. Tapi dengan berjalannya waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bukan Kiai Imad itu membiarkan, atau bukan Kiai Imad itu memberi waktu kepada mereka untuk menjawab, tapi waktu yang memberikan mereka untuk menjawab, dan waktu itulah adalah jawabannya. Ketika mereka waktunya selama sekian tahun tidak menjawab dan tidak terjawab apa yang disampaikan Kiai Imad, itu akan menjadi jawaban para muhibbinnya dan para semua orang muslim Indonesia untuk lebih mengerti dan melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Karena sekian waktu yang lama itu mereka semakin bicara ini, bicara itu, bicara ini, komentar ini, komentar itu, dan akhirnya komentarnya itu dijawab oleh para pemirsanya ini sebagai stand up komedi.
yang akhirnya mengukuhkan atau melunturkan kehormatan mereka sendiri. Dengan sendirinya, kalau sampai 5 tahun itu tidak terjawab, ya sudah, nasab Ba'alawi itu akan menjadi isbat orang Indonesia secara alami gitu ya. Walaupun tanpa ada yang mematahkannya, tidak ada yang mengisbat bahwa ini batal, itu alam itu sudah membatalkan dengan sendirinya karena 5 tahun itu tidak terjawab. Dan ya ini yang sekarang menarik, bukan masalah nasab mereka lagi. Yang kita bahas yang menarik ini bukan masalah saudara Wafi, saudara Hanif Alatos, tapi yang menarik adalah yang dibahas oleh Kiai Imad tentang komentar Ustadz siapa Uwas gitu, Uwas dan Buya Yahya. Uwas mengatakan nanti kalau sudah tidak percaya dengan habaib, nanti lama-lama tidak percaya dengan Islam, gitu loh. Nanti lama-lama sudah tidak percaya dengan habaib, nanti lama-lama tidak percaya dengan Al-Quran, lama-lama tidak percaya dengan Islam, lama-lama tidak percaya dengan ini yang sedang dibahas. Dan Ustadz Kiai Imad menantang terang-terangan di YouTube-nya. Saya tantang Buya Yahya dan Uwas untuk menerangkan seperti apa komentar dia dan untuk mendalilkan apa yang mereka katakan. Nah ini yang kita tunggu. Sebentar. Saya minta komentar Cucone. Silakan Cucone. Mungkin lagi mau bicara. Silakan. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi Cucone. Beliau Assalamualaikum saya juga. Gimana kabarnya sekarang Tengku, sehat? Sehat alhamdulillah. Ada pulang-pulang ke Aceh? Sudah kemarin 1 bulan lebih saya di Aceh. Oh, alhamdulillah. Dan Ini Tengku, sekarang saya lihat dan soal polemik nasab nih apa namanya? Ini udah intisar kemana-mana, udah menyebar kemana-mana. Kemarin kan kita fokus ke nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ya. Tapi kok ini sekarang lebih ke apa namanya? Lebih ke oknum-oknum Ba'alawi yang di Indonesia. Ini udah gimana nih Tengku? Jadi itu gini, itu imbas karena dari persoalan nasab itu tidak digubris oleh mereka. Jadi untuk memperlihatkan kegagalan dan ditariknya pemikiran menuju konsen kepada nasab Ubaidillah itu, maka dimunculkanlah kekeliruan mereka, ya, kejahatan mereka, sehingga nanti orang-orang ini fokus dalam kejahatan, sehingga mereka akan melihat, memantau persoalan inti, yaitu nasab Ubaidillah itu yang palsu itu, gitu Bang. Iya, tapi kan kalau menurut saya pribadi Tengku Kori, Ya. kita yang apa namanya bukan berada di pihak Kiai Imad, tapi kebetulan kita sama pendapat kan, pendapat sama Kiai Imad dan kawan-kawan. Seharusnya kita jangan terpancing juga. Saya lihat ini kebanyakan kawan-kawan kayak siapa namanya Gus Yasin itu, Muhammad Yasin yang di Facebook itu ada kan. Ini sekarang lebih ke fokus ke perkara-perkara cabang, sehingga nampak dari pihak lawan kita ini udah nggak fokus lagi ke Ubaidillah, udah nggak cukup lagi bahan buat bahas Ubaidillah, sehingga bahas soal pemalsuan kuburan, cerita-cerita khurafat. Seharusnya kita ini harus lebih fokus ke membahas batalnya nasab Ba'alawi, kalau emang itu tujuan pertamanya, biar nggak terlihat kita orang nggak cukup data. Ya. Baik. Ini saya lihat kemarin Tengku kok nggak ada di Robito. Nggak diundang Bang, tunggu Cucok nggak diundang, takut orang tua saya. Bang Tengku mohon izin Bang Cucu.
Bang Iya. Cucu, mohon izin ya, mohon izin sebentar. Jadi kita Iya. nggak arah belok. Kalau ibarat masalah nasab itu utama dia tetap arah lurus, nggak belok-belok. Nah kalau yang tadi disebutkan masalah sejarah yang dibelokkan, sanad yang dibelokkan, juga kuburan-kuburan yang dibelokkan, termasuk oknum-oknum itu hanya kembangan. Cuman kalau nasab tetap jalan lurus gitu, dia nggak belok, dia nggak bakalan hilang, tetap inti utamanya ke nasab gitu Bang Cucu. Cuman kalau di medsos-medsos kan banyak beredar ya. Kalau tujuan utama tetap nggak berubah ke nasab gitu. Silakan dikomentari Bang Citrun. Sebetulnya bukan berbelok, tapi memang kalau urusan nasab itu Kiai Imad dan para kiai-kiai yang fokusnya di masalah nasab. Untuk masalah pemalsuan makam itu ada organisasi sendiri dari para budayawan, relawan yang mengurusi masalah makam palsu, dan mereka membuat konten sendiri, mereka membuat blog sendiri, mereka membuat VT sendiri gitu loh. Jadi jalannya memang berbeda. Mereka nggak akan bicara masalah nasab. Itu nanti yang sejarawan, relawan sejarawan seperti Ki Ludro itu, Ki Singo itu kan sejarawan. Itu bicara tentang sejarah-sejarah yang dibalawikan seperti Pangeran Pak Gonggong. Nah, Hargonggong, sejarah Indonesia, sejarah Nusantara. Mereka bergerak sendiri di relnya masing-masing. Mereka nggak akan bicara nasab. Mereka bicaranya itu, postingnya juga itu aja. Seperti itu, saudara. Jadi bukannya berbelok. Dan Cuman ada memang di juga- dalam YouTube. Dan ada juga yang bergerak untuk faktual kejadian. Jadi mereka mencari informasi terkait kejahatan-kejahatan Ba'alawi di masyarakat. Termasuk bagian mencari informasi di mana mereka masa-masa beberapa waktu yang lalu melakukan istri orang diambilnya kan, gitu loh kan. Terus masalah santri minta nikah sama santri tanpa harus bayar mahar gitu loh. Nah, Kalau itu macam-macam. coba kalau Abang Cucu lihat YouTube-nya, mesti YouTube-nya channelnya itu aja. Jadi channel makam palsu, mesti channelnya ini, udah itu aja channel yang mengeluarkan masalah makam palsu, yang mengeluarkan masalah nasab, channelnya ini, gitu. Yang masalah kriminal, yang masalah istri orang lah apa, mesti channelnya beda lagi tuh, mesti itu aja yang muncul, nggak ada lagi. Udah punya spesialis masing-masing. Ada yang suka bahas haluer Ba'alawi itu, keramat-keramat palsu. Betul. Nanti ada lagi channel yang membahas semuanya, pokoknya yang paling aktual, seperti siapa Tengku Lubis itu, JI itu ya. Nah, beliau membahas yang